Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sultan Aulia Biaya Zaman Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Masdur radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam taslima. Ilahi al-rasuli wa sallallahu bi'amrihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan guru kita yang mulia, yang memuliakan kita, sehingga semua orang yang bertemu dengan kita, bersama dengan kita, bertetangga, kenal dengan kita, mendapatkan keberkahannya. Amin Allahumma. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Juga di hadapan para pecinta kesucian jiwa, terkhusus Al-Mukarram Kiai Haji Husaini Aziz MP, MNP, MM itu master itu sudah S-nya 2. Kalau Mas Alamun baru S setengah, atau 1 semester. Ya di KPI masuk semester 2, semesternya selesai baru 1 ya. Baru masuk semester 2. Ada mahasiswa 1, 2, Musari, Darso, Pak Subhan. Dan di hadapan para pecinta sudah jiwa keseluruhannya iman dan nafas, pengamal, pelestari, pengamal kalimat la ilaha illallah. Yang saat ini ada di Masjid Baitur Rahman. Dengan izin dari Yang Guru, insya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kita berkumpul malam ini untuk melaksanakan mengagunkan subuhan subuh putih kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nyuguh biar sugih. Jadi kalau orang pengen sugih, kalau nggak nyuguh nggak jadi sugih. Nah kita subuhannya subuh putih, namanya subuh mana? Mana disuguhkan subuhan namanya. Dulu dalam Al-Qur'an tajud dzikir itu ada barang siapa yang memberikan makanan yang manis-manis pada malam Jumat, kemudian sebelumnya dibacakan Fatihah atas konsep, maka orang yang beri makanan itu dikabulkan doanya. Itu namanya subuhan. Nyuguh supaya sugih. Kalau tidak kuat nyuguh, tidak jadi sugih. Kalau yang nggak sugih nggak kuat nyuguh. Karena yang bisa nyuguh adalah hanya yang sugih. Maka orang yang bisa menjadi pemangku manaqib sudah pasti lebih disayang, dicintai oleh guru karena dia pasti sugih. Kita lihat, sugih itu kaya. Kaya karena apa? Kemarin sudah keluar dari desa mulia Sabah sudah mengatakan ikhwan mah dari dulu sudah tuh ya tunggal butuh kaya. Tapi harus meningkat. Umar Maya, Umar Mani. Segala rumahnya, segala jadi. Jadi apa yang diinginkan, ya jadi. Bahasa kasarnya kalau bahasa mantra yang berguna, bukan ada mantra yang mantra guna, itu namanya sabucap nyata sajidu merdu. Jadi sabucap nyata sajidu merdu, artinya seucap-ucapnya kejadian, setiap ludahnya menjadi kenyataan. Siapa? Orang yang bertoreko. Maka bulan ini bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini hurufnya banyak.
Di dalam Dzulhijjah itu yang zikir sudah dijelaskan. Yang kedua yang Dzulhijjah Waro sudah dijelaskan. Sekarang Islam saya mencoba untuk menjelaskan karena saya orang Islam, menjelaskan kepada orang Islam, insya Allah Islamnya menjadi Islam yang kafah. Saya mau tanya dulu supaya cerdas. Iman dulu apa Islam dulu? Iman dulu apa Islam dulu? Iman. Rukun Islam yang dikenal apa rukun iman yang dulu? Bagaimana orang akan Islam kalau tidak punya keimanan? Tapi bagaimana orang mau iman kalau tidak punya? Kalau tidak Islam, makanya yang benar yang mana? Kalau dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 dipanggilnya orang iman dulu baru suruh masuk Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Orang yang beriman masuklah Islam ya pada kafah. Ini bedanya Islam sama Islam kafah. Jadi harus dibedakan. Tapi kalau dalam surah Al-Hujurat ayat 14 yang menerangkan tentang ada orang Badui itu mana? Orang kita orang Badui tapi di Banten ya. Badui itu suku pedalaman di Madinah. Di mana? Di mana? Di Madinah. Orang Badui Madinah menemui Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman. Ya Rasul, aku telah beriman. Tapi oleh Allah Kanjeng Rasul dikasih pengetahuan, dikasih pemberitahuan. Ayatnya di dalam surah Al-Hujurat ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul imanu fi qulubikum. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Allah lebih. Kalau menurut terjemahan yang sudah diterjemahkan oleh Kementerian Agama, gampangnya itu nggak usah diterjemahkan sendiri, karena terjemahkan sendiri ilmunya banyak. Tidak cukup belajar tahun-tahun, hanya belajar tahun-tahun nggak bisa diterjemahkan Al-Quran. Pasti masih belum mudah. Tapi sudah diterjemahkan oleh Departemen Agama. Tinggal baca. Orang-orang Arab Badui berkata, di Badui yang dimaksud adalah pedalaman Madinah. Berkata kepada siapa? Berkata kepada Rasul. Kami telah beriman. Jadi orang Madinah saja di hadapan Rasul mengaku beriman. Lalu dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah Islam. Jadi di sini duluan Islam atau duluan iman? Islam. Di sini duluan Islam. Tapi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, duluan iman duluan Islam. Iman. Bertentangan enggak kira-kira? Ya. Ya enggak bertentangan. Tidak. Makanya sedikit-sedikit ya, paling tidak harus kuliah lah ya, biar ngerti ya. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, mana yang dulu Islam apa iman? Iman apa Islam? Kalau disuruh mengurutkan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, apa rukun ihsan, rukun iman dan rukun Islam? Kalau diambil dari 165, jumlah bilangan zikir kita la ilaha illallah sebanyak 165 paling sedikit. Banyak tapi sedikit. Banyak apa sedikit? Paling sedikit 165. Banyak atau sedikit? Sedikit. Bagi orang yang mengamalkan zikir yang ditauhidkan 165 itu paling sedikit. Tetapi kalau hitungan umum secara ilmu, bilangan lebih dari 3 disebut jamak, disebut banyak. 3 lebih namanya banyak. Tetapi 165 malah sedikit. Gampang susah?
Kalau nggak diterangkan nggak ngerti. 100 lebih malah sedikit. Nah, orang ditambah zikir, diamalkan zikir la ilaha illallah setiap kali sholat fardu paling sedikit. Paling berapa? 160, tapi sedikit. Ini kalau didengarkan orang yang benci, orang yang tidak suka, orang yang hatinya kotor dan dia memang munafik, dia tidak suka malah menyalahkan. Nanti dia mengkacau. Masa 165 dibilang sedikit? Sedangkan kalau ilmu hitung, ilmu matematika lebih dari 3 itu namanya banyak. Kalau ilmu namanya jamak. Jamak nanti dibagi menjadi ada jamak muannas salim, ada jamak mudzakkar salim. Mudzakkar itu apa? Anu salim selamat. Jadi laki-laki jangan selamat. Bahasanya dulu ya. Jamak mudzakkar salim. Jamak itu Banyak. kumpulan banyak. Mudzakkar itu anunya laki-laki. Salim selamat. Jamak mudzakkar salim itu anunya laki-laki dan selamat. Tapi menjadikan satu ilmu, namanya sebutannya ilmu jamak mudzakkar salim. Islam ini kalau dikaji tentang Islam, rukunnya ada berapa? Rukun itu apa? Harus ada. Makanya kuliah. Biar ngerti rukun ini nggak tahu. Rukun itu menjadi pokok atau menjadi tiangnya. Tiang rukunnya itu adalah ketentuan ketetapan yang harus ada. Rukunnya harus ada. Maka setiap ibadah ada rukunnya. Contoh ini, Islam, pertama dulu Islam. Islam itu kan nanti diejawatakan dengan praktek. Orang Islam itu rukunnya menjadi 5. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, disebutlah syahadatain. 2 syahadat, syahadat tauhid, la ilaha illallah, syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mengakui keesaan dan adanya Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Itu syahadat. Nanti dari syahadat tauhid, syahadat tentang keimanan, syahadat tentang la ilaha illallah, nanti dibawa ke lebih luas lagi. Ada disiplin ilmunya tersendiri. Itu baru syahadat. Dan harus diikrarkan, diucapkannya tidak di sembarang tempat. Diucapkannya harus ada saksi. Seperti orang menikah. Menikah itu ada rukunnya. Rukun menikah ada berapa? Ya sudah nikah sekali lagi. Tidak. Berarti tidak pernah nikah itu. Tidak pernah sekali. Ya. Berapa rukun nikah? Boleh ada saksi. 5. 4 tapi ya. 5. Jangan 4 nanti kurang. Apalagi coba rukun nikah. Berapa? Pertama calon suami Istri. laki-laki ya. Kedua calon istri. Ketiga wali. Wali itu siapa? Ayahnya atau walinya si pengantin wanita. Yang keempat Saksi. ijab. Yang kelima saksi. 2 orang saksi. Paling sedikit 2 orang saksi laki-laki. Kalau saksinya perempuan juga boleh nggak? Boleh, tapi harus 4. Ini harus ngerti. Jadi sekarang menikah saksinya ada laki-laki, lakinya 1, tidak bisa, harus panggil lagi laki-laki 1. Tidak ada, panggil 2 perempuan. Tidak ada laki-laki, perempuan 4-4-nya. Boleh. Ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu biasa. Jadi kalau tadi rukun, semua ada rukunnya. Islam ada rukunnya. Rukun Islam yang pertama,
ikrar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Gimana? Boleh nggak kalau kita ikrar sendirian? Tidak ada saksinya. Menikah, ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, ada walinya, tidak ada saksinya, jadi nggak? Nggak jadi. Kita mengikrarkan masuk Islam, tapi tidak di depan wali, tidak ada saksi, kira-kira Islamnya bagaimana? Nah ini masalah. Sebetulnya kalau ini diungkap ini akan jadi masalah besar, tapi selalu ditutup-tutupi oleh mereka. Karena mereka sudah merasa Islam tanpa harus talqin, tanpa harus baiat. Coba praktek baiat. Guru kita menjelaskan praktek baiat untuk awal, yaitu niatkan masuk Islam secara kafah, kan? Gitu ya, kata guru kita. Makin pakai. Saudara tahu bahwa yang makin adalah bukan saya, Isya Musik. Dua, perlu diketahui saudara, niatkan yang pertama adalah masuk Islam secara kafah. Ini berpemulaan. Harus dikatakan begitu. Nah ini ilmu kan? Kata-kata guru kita tentang orang talqin harus niatnya masuk Islam secara kafah. Ini ilmu kan? Ilmu tingkat tinggi. Kita lihat aja di Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang mengatakan iman kepada Allah, percaya adanya hari akhir, tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Akan tetapi kata Allah, dia tidak beriman. Dia tidak beriman karena mungkin kurang syarat dan belumnya. Karena dalam persaksian dia bersyahadat di depan siapa dia syahadat? Nah, kalau kita di depan siapa? Kita di depan siapa sih? Nah mereka di depan siapa? Makanya pantas disebut oleh Al-Quran apa? Wa ma hum bimu'minin. Dia itu mereka hum di sini orang munafik. Siapa yang munafik? Siapa yang kafir? Siapa yang ingkar? Mana ingkarnya? Ya ingkar orang yang lain kalau ada fungsinya. Dan nanti membahas agama di dalamnya ada semua manusia hidup itu dalam kesusahan dan siksaan. Kalau orang-orang kita tinggi seperti Sayyidina Umar bin Khattab atau Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan bahwa dunia ini mensiksakan sampai ada insya Allah ini hadis. Ad-dunya sijnul mu'min. Hadis betul. Sampai hadis itu dunia ini ad-dunya sijnul mu'min, penjara bagi orang mukmin. Sampai mukmin ada di penjara. Di penjara apa? Syahwatnya. Di penjara apa? Lisannya, lidahnya tidak boleh sekate-kate, tidak boleh seucap-ucapnya. Maka bagaimana caranya? Dipagari ininya, lidahnya dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu diantaranya fadilahnya, keutamanya mewakili lisan kamu supaya tidak ngomong sembarangan. Lihat orang yang tidak ditalqin, yang tidak mengamalkan zikir ini, ngomongnya sembarangan. Satu sembarangan yang sering kita dengar adalah mengatakan kita ini aliran sesat. Dibilang kacau gara-gara memakai peci merah. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk bukan apa? Perahu kapal. Bikin kapal tapi di atas bumi. Gila gak kira-kira kalau zaman sekarang? Nuh gila gak kira-kira? Gila. Masa di atas gunung dia bikin kapal? Ngebangun kayu, nanam kayu dulu, bumbu kayunya sampai 400 tahun. Ditanam dulu. Emang tiba-tiba atau kayu langsung gede? Punya siapa itu? Nabi Nuh disuruh nanam dulu Pak.
itu yang bagus, yang nanti boleh beri. Sudah gede batasan baru tepat. No, segera bikin perahu. Tapi yang mau di puncak gunung bikin perahu. Gila gak? Nah orang zaman sekarang bendera dari mana-mana, pagar lah dicat merah putih, peci merah putih, sorban merah putih, baju merah putih, dasi merah putih, apalagi perempuan tuh pakai apa lagi? Kupluk merah putih, pakai tongkat ada yang kurang jelas merah putih. Kalau ada mereka, emang kacau yang gila. Dulu nggak, baju tinggi pakai merah putih, waduh, pendek dari nonton jalan. Boleh warna putih, hanya membedakan, jangan sekata-kata, jangan seikut-ikutnya. Ada amalan atau perbuatan buruk yang haram dilakukan berikutnya. Ada juga begitu amalan yang Nabi dilakukan berikut amalan nggak boleh ada itu. Makanya kudu ngerti mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Karena nggak boleh kan? Kalau dijaga mana saja berjaganya, sama masih nggak boleh, haram begitu saja. Abah kita pakai salah, dipitnah oleh saudara yang katanya mau melamar pemilu, kalau tidak ditanya, nggak boleh. Jandanya modern nggak boleh dinikah siapapun, jandanya Rasul tidak boleh dinikah oleh siapapun. Makanya ibu-ibu yang kuat yang jadi janda tidak menikah lagi itu contoh sahabat. Ikut kepada istrinya aja, Nabi istrinya Nabi nggak ada nikah, jandanya Allah tak akan nikah. Itu harus ngerti, tidak lirik pengajar. Apalagi lirik istrinya, muslim nggak boleh, istrinya orang lain juga nggak boleh. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Masya Allah, ngerti ya? Itulah pentingnya ngaji. Kita alhamdulillah jadi fotolah. Kita ini syahadatnya bersaksi. Ada saksinya. Siapa saksinya? Ada walinya. Semua. Apalagi parkir bareng-bareng. Nah mereka nggak mau. Ya biarin aja urusan dia. Kata apa? Gak usah mau repot dengan beban orang lain. Kenapa kamu beratnya beban orang lain? Biarin aja. Kita yang masuk masjid lebih dulu, pulang belakangan. Habis sholat kita dulu lama banget, maghrib sampai isya dikeluarin. Gak berani kita beranjak, terus saja berpikir. Bahasa Arab sampai 2 jam, gak berhenti-berhenti, keren kan? Dari Al-Ban, baca hasil, bahasa Arab. Komat bahasa, sholat bahasa, dikir bahasa, otaman bahasa, Allah, bahasa Arab 2 jam, gak berhenti-berhenti. Orang kita itu orang hebat-hebat, walaupun belum kuliah. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa kita dengar dan kita dapat. Bahwa kalau bahas tentang apa ilmunya guru kita, contoh tadi dari Indonesia itu ada satu namanya Alif Islam. Islamnya belum selesai, baru menceritakan tentang perbedaan iman dulu apa Islam dulu saja belum paham, kan? Dikasih informasi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Semoga Allah berkahi semuanya. Dan masjid ini, insyaAllah, istiqomah bisa digunakan untuk menakib bersoleh. Dan bersoleh ini Pak, muridnya Asyahabat CS tentunya Nur Iskandar SQ, ya, Kiai nasional. Beliau ini orangnya Bapak, anak-anaknya Kiai semua, tapi beliau dari mana Bapak? Itulah hebatnya orang kita pikir la ilaha illallah. Walaupun anak-anaknya Kiai punya pesantren-pesantren, tapi beliau kalau mau jadi nabi. Beliau kan lulus, saya laki, jadi sama aja. Kalau dia nggak berani sama saya juga nggak berani sama dia. Baik, assalamualaikum.